Reno, 23, mahasiswa IT yang pendiam tapi jenius, terpaksa melakukan hal gila demi melindungi keharmonisan keluarganya. Ia mencurigai ayahnya, Haris, 50, seorang pengusaha kaya yang mulai sering pulang larut malam dan menyembunyikan ponselnya dari siapapun, bahkan dari istrinya sendiri. Reno pun menciptakan akun palsu dengan identitas sebagai Ray, pria mapan dan dewasa, untuk memancing wanita yang ia curigai sebagai selingkuhan sang ayah. Wanita itu adalah Ayunda, 28, pemilik butik online yang terlihat manis tapi misterius. Namun apa yang awalnya hanya misi rahasia untuk mencari kebenaran, berubah menjadi perasaan rumit saat Ray dan Ayunda mulai saling curhat, tertawa, dan akhirnya saling jatuh cinta. Reno terjebak dalam cinta yang seharusnya tak pernah ada. Tapi Ayunda pun ternyata menyimpan rahasia besar. Ia punya alasan pribadi mendekati Haris, bukan cinta, melainkan dendam lama yang tak pernah diselesaikan. Saat semuanya terbongkar, siapa yang akan Reno pilih? Ibunya yang setia, ayahnya yang berkhianat, atau cinta terlarangnya pada wanita yang mungkin menghancurkan keluarganya? Reno duduk di meja makan, memandangi piring nasinya yang sejak tadi tidak disentuh. Di depannya, ibunya, Bu Retno, sedang mengaduk sop hangat dengan wajah lelah tapi tetap berusaha tersenyum. Sementara itu, kursi di sampingnya, kursi milik ayahnya, kembali kosong malam ini. Papa katanya ada rapat dadakan di kantor, kata Bu Retno lembut, mencoba menenangkan suasana. Reno mengangguk kecil, bukan karena percaya, tapi karena sudah terlalu sering mendengar alasan itu. Sudah hampir 2 bulan ini ayahnya, Haris, sering pulang larut malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Dulu alasan lembur, lalu rapat. Belakangan, malah katanya, ada urusan penting. Reno tahu, ada yang tidak beres. Sebagai anak IT, dia terbiasa berpikir logis dan teliti. Tapi kali ini, logika saja tidak cukup. Yang ia rasakan adalah kecurigaan yang menusuk setiap kali melihat ibunya menunggu dengan wajah pasrah. Dan puncaknya, seminggu lalu, Reno melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Saat Haris meninggalkan ponselnya di ruang tamu, Reno secara tidak sengaja melihat notifikasi pesan masuk dari seseorang bernama Ayunda Butik. Isinya singkat, "Aku kangen. Besok kita jadi makan siang kan?" Reno tahu betul ibunya tidak bernama Ayunda. Sejak itu, Reno diam-diam mulai menyelidiki. Ia buka media sosial, cari nama Ayunda Butik, dan akhirnya ketemu seorang wanita cantik, pemilik usaha fashion online, berusia sekitar 28 tahun. Terlihat sopan dan elegan, dengan foto-foto produk dan caption yang inspiratif. Tidak ada tanda-tanda ia sedang bermain api. Tapi Reno tidak bisa tinggal diam. Ia tidak bisa membiarkan ibunya terluka karena dikhianati. Maka malam itu, setelah ibunya tertidur dan rumah sepi, Reno mulai menjalankan rencananya. Di depan laptop, ia menciptakan akun baru. Nama, Ray Ardiansyah. Umur, 32 tahun. Pekerjaan, konsultan keuangan. Foto profil, hasil edit dari wajahnya sendiri, dibuat lebih dewasa dan profesional. Cukup meyakinkan bagi orang awam. Setelah semuanya siap, Reno mulai mengikuti akun Ayunda. Ia menunggu 1-2 hari, lalu mulai mengirimkan pesan. "Selamat malam. Saya tertarik dengan koleksi Anda. Boleh tahu apakah butik Anda buka untuk pembelian langsung?" Reno tahu, ini bukan pesan yang menggoda, tapi cukup sopan untuk membuka percakapan. Dan benar saja, keesokan harinya, balasan datang. "Halo Kak Ray, terima kasih sudah mampir. Sementara ini hanya online, tapi saya bisa bantu konsultasi jika kakak butuh pilihan model tertentu." Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Reno tersenyum miris. Wanita ini benar-benar ramah. Terlalu ramah. Hari demi hari, percakapan mereka terus berlanjut. Awalnya hanya soal fashion, lalu merembet ke hal-hal personal, makanan favorit, hobi, bahkan obrolan tentang stres dan pekerjaan. Ayunda bercerita bahwa ia tinggal sendiri, tidak dekat dengan keluarganya,
dan sedang menjalani hidup yang naik turun. Ia tidak menyebut soal Haris sama sekali. Dan itu yang membuat Reno makin curiga, atau justru makin bingung. Jika wanita ini benar selingkuhan ayahnya, kenapa tidak ada jejak hubungan itu di kehidupan digitalnya? Satu malam, obrolan mereka berubah arah. "Ray, kamu terlihat kuat di luar, tapi kadang saya rasa kamu menyimpan sesuatu." "Ayunda, saya belajar kuat karena hidup kadang gak adil. Tapi kadang saya juga lelah, Ray." Reno terdiam lama membaca balasan itu. Ia merasa bersalah, tapi juga tersentuh. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya penasaran, tapi nyaman. Dan jujur, ia menikmati percakapan itu. Entah sejak kapan, Reno mulai menantikan chat dari Ayunda setiap malam. Ia rela begadang hanya untuk membalas cepat. Bahkan pernah lupa tugas kuliah karena sibuk ngobrol dengannya. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu hatinya sudah mulai terlibat. Malam itu, ia duduk di kamarnya sambil menatap layar laptop. Ayunda mengirim foto dirinya dengan gaun warna biru tua, sedang mencoba pakaian baru di butiknya. "Gimana? Cocok nggak buat dinner besok?" "Dinner?" Jantung Reno berdegup cepat. "Dinner dengan siapa?" "Ray, kamu mau dinner sama siapa?" "Ayunda." "Hehe, ada klien lama yang ngajak ketemu. Katanya penting banget. Tapi aku belum yakin mau datang." Reno merasa sesak. Ia tahu siapa klien itu. Bisa jadi Haris, ayahnya. Tapi kenapa hatinya sakit? Ia memandangi foto Ayunda cukup lama. Wanita itu terlihat cantik, bukan hanya fisiknya, tapi ada ketulusan di balik senyumnya. Atau mungkin hanya perasaannya yang sudah terlalu jauh? Reno bangkit dari kursi dan berjalan ke cermin. Ia menatap dirinya sendiri. Seorang pemuda 23 tahun, menyamar jadi pria dewasa, terjebak dalam misi penyelidikan, yang kini berubah menjadi kisah cinta rahasia. "Gue ngapain sih, sebenarnya?" gumamnya pelan. Tapi ia tidak bisa berhenti. Sudah terlalu jauh. Dan perasaannya sudah terlalu dalam. Malam itu, ia menulis balasan terakhir sebelum tidur. "Ray, kalau kamu gak yakin, gak usah datang. Kadang, ada hal yang lebih penting daripada masa lalu." Ia menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Dan entah kenapa, setelah itu ia tidak bisa tidur. Bukan karena cemas soal ayahnya, tapi karena ia takut kehilangan wanita yang seharusnya tidak ia cintai. Pagi itu, Reno bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman sulit tidur. Di kepalanya masih berputar kalimat terakhir dari Ayunda. "Dinner sama klien lama." Kalimat yang terdengar biasa bagi orang lain, tapi tidak buat Reno. Ia tahu ayahnya punya kebiasaan menyebut wanita yang ia dekati sebagai klien. Setelah mandi dan sarapan seadanya, Reno duduk di depan laptop, membuka akun Ray Ardiansyah. Ia mengecek apakah Ayunda sudah membalas chat semalam. "Ada. Aku pikir-pikir lagi. Mungkin aku gak akan datang. Kamu benar. Masa lalu kadang gak layak diperjuangkan." Reno tertegun. Ia merasa lega, tapi juga bersalah. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Ia membuat wanita ini membatalkan pertemuan, yang bisa saja penting, hanya karena dia, seorang anak muda yang bahkan tidak jujur soal siapa dirinya. Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk terus lanjut. Ia masih belum punya bukti pasti kalau Ayunda benar-benar selingkuhan ayahnya. Dan perasaan ibunya yang setia masih jadi alasan utamanya. Reno menghela napas panjang. Ia membuka folder di komputernya, tempat ia menyimpan screenshot chat antara Haris dan Ayunda yang berhasil ia ambil lewat software klone WhatsApp yang ia install di ponsel ayahnya secara diam-diam. Hanya ada beberapa pesan, dan semuanya tidak terlalu vulgar. Sebagian besar hanya janji temu dan obrolan ringan soal bisnis. Tapi tetap saja, cukup mencurigakan. Siang itu, Reno menghubungi sahabatnya, Iqbal. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat kampus. "Gue masih gak yakin, Bal.
kata Reno sambil mengaduk es kopi. Ayunda kelihatannya nggak kayak cewek perebut suami orang. Tapi gue juga nggak bisa percaya 100%. Iqbal mengangguk sambil bersandar. Bro, lo tahu sendiri bokap lo kayak apa. Kalau dia sampai punya niat macem-macem, bukan nggak mungkin cewek itu kejebak. Atau malah mainin juga. Tapi Ayunda itu beda. Bal, dia sopan, smart, nggak jual tampang. Nggak nunjukin tanda-tanda cewek matre. Justru itu, kadang cewek kayak gitu yang lebih bahaya, balas Iqbal sambil setengah bercanda. Tapi lo hati-hati, Ren, jangan sampai lo malah jatuh beneran. Reno hanya tersenyum miris. Terlambat, batinnya. Malam harinya, Reno kembali membuka percakapan dengan Ayunda. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka topik yang lebih personal. Baginya, ini bukan hanya sekadar penyelidikan lagi. Ia ingin tahu siapa Ayunda sebenarnya. Rey, kamu bilang masa lalu kamu rumit. Boleh aku tahu sedikit ceritanya? Beberapa menit tak ada balasan. Reno menunggu sambil menatap layar dengan gelisah. Lalu akhirnya, sebuah balasan masuk. Aku pernah punya keluarga yang hampir hancur karena urusan bisnis. Ayahku bangkrut karena ditipu rekan kerjanya sendiri. Sejak itu, aku belajar hidup sendiri, bangun usahaku dari nol. Aku nggak percaya lagi sama yang namanya kerja sama. Reno membacanya pelan-pelan. Kata demi kata terasa seperti tusukan ke hati. Apakah rekan kerja yang dimaksud Ayunda adalah ayahnya sendiri? Haris. Ia ingat Haris pernah cerita singkat soal mantan mitra bisnisnya yang gagal dan pergi begitu saja. Tapi Haris selalu menyalahkan orang lain. Bisa jadi, itu ayah Ayunda? Tiba-tiba semuanya jadi makin rumit. Apa mungkin Ayunda mendekati Haris bukan karena cinta, tapi karena dendam? Reno mengetik balasan. Rey, maaf ya kalau aku terlalu banyak tanya. Tapi aku ingin tahu kamu lebih dalam. Aku merasa nyaman ngobrol sama kamu. Ayunda membalas cepat. Aku juga merasa nyaman. Rey, jarang ada orang yang mau dengerin tanpa menghakimi. Malam itu, mereka mengobrol panjang. Reno bercerita soal Rey, yang katanya pernah gagal dalam percintaan dan kini lebih memilih hidup tenang. Ayunda tertawa dan menanggapi dengan hangat. Mereka mulai punya kebiasaan baru. Video call malam hari sebelum tidur. Hari demi hari, hubungan mereka makin dekat. Reno mulai terbiasa mendengar suara Ayunda di ujung sana. Ia bahkan hafal nada tawanya, cara dia menyebut namanya, dan tatapan matanya yang selalu membuatnya lupa siapa dirinya sebenarnya. Tapi semakin ia tenggelam dalam hubungan ini, semakin sulit ia membedakan mana kenyataan dan mana penyamaran. Sampai pada suatu malam, Ayunda berkata sesuatu yang membuat jantung Reno hampir berhenti. Rey, boleh aku jujur? Kadang aku merasa kamu bukan orang yang kamu tampilkan. Tapi anehnya, aku tetap nyaman sama kamu. Reno panik. Jemarinya gemetar. Ia menatap layar ponselnya sambil mencoba berpikir cepat. Apakah Ayunda mulai curiga? Apakah semua akan terbongkar? Rey, maksud kamu merasa aku bohong? Gak tahu, mungkin perasaanku aja. Tapi kamu kadang terlalu mengerti. Terlalu tahu apa yang mau aku dengar. Kayak kamu tahu aku dari dulu. Reno menelan ludah. Ia tahu, titik ini cepat atau lambat akan datang. Identitasnya yang palsu tak akan selamanya bisa ditutupi. Tapi bagaimana bisa ia jujur ketika kebenarannya bisa menghancurkan semuanya? Bukan hanya hubungan mereka, tapi juga keluarganya sendiri. Malam itu, Reno tidak tidur. Ia duduk termenung di depan cermin. Lagi-lagi melihat pantulan wajahnya sendiri. Bukan Rick, tapi Reno. Anak muda biasa yang berusaha terlalu keras menjaga keluarganya. Sampai-sampai mengkhianati perasaannya sendiri. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki. Ibunya, mungkin sedang ke dapur. Reno keluar perlahan dan melihat Bu Retno sedang memanaskan air. Mata wanita itu sembab, seolah habis menangis, tapi tetap menyambut anaknya dengan senyuman tipis. Kamu belum tidur, nak? Reno mengangguk pelan.
Belum, Bu. Mau bikin teh. Mereka duduk berdua di ruang makan. Hening. Sampai akhirnya Bu Retno bicara. Kamu curiga sama papa, ya? Reno kaget. Ia tidak menyangka ibunya menyadari semuanya. Aku ibu kamu, Ren. Aku tahu kalau anakku gelisah. Lanjutnya sambil menatap cangkir. Tapi apapun yang terjadi, kamu gak harus menyakiti dirimu sendiri untuk cari tahu. Reno hanya menunduk. Rasanya seperti dihantam rasa bersalah bertubi-tubi. Kalau ada yang ibu percaya di rumah ini, itu kamu, tambah Bu Retno. Tolong jangan jadi orang lain hanya karena kamu pengen lindungi ibu. Kamu udah cukup, Nak. Air mata Reno jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak sanggup bicara, tidak sanggup jujur, tidak sanggup berkata bahwa ia telah jatuh cinta pada wanita yang ia curigai sebagai orang ketiga. Dan mungkin, wanita itu bukan musuh, tapi seseorang yang juga terluka. Sudah lewat tengah malam, tapi Reno belum juga tidur. Di layar laptopnya, wajah Ayunda tersenyum lewat video call. Ia mengenakan hoodie abu-abu, tanpa make up, dan rambutnya diikat asal-asalan. Tapi justru itu yang membuat Reno merasa nyaman. Terlalu nyaman. Mereka tertawa bersama membahas hal-hal remeh. Mulai dari makanan favorit, kebiasaan aneh waktu kecil, sampai film yang menurut mereka overrated. Aku tuh heran ya, kata Ayunda sambil menggigit potongan coklat. Kenapa orang suka banget sama film Titanic? Udah tahu kapalnya tenggelam, masih aja ditonton berulang-ulang. Reno tertawa. Karena banyak orang menikmati sakit hati, mungkin. Ayunda ikut tertawa, lalu diam sebentar. Tatapannya berubah lebih dalam. Termasuk kamu, Rey? Kamu juga suka nikmatin sakit hati? Reno terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti peluru. Ia ingin menjawab sebagai dirinya sendiri, tapi ia sadar, yang sedang Ayunda ajak bicara adalah Rey Ardiansyah, bukan Reno. Aku pernah disakiti, jawab Reno hati-hati. Tapi mungkin itu yang bikin aku jadi kayak sekarang. Lebih hati-hati, lebih tertutup. Ayunda mengangguk pelan. Aku juga. Makanya aku gak gampang percaya sama orang. Tapi anehnya, sama kamu, rasanya kayak udah kenal lama. Padahal kita baru ngobrol berapa minggu. Reno tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia merasa bersalah. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa seperti menemukan versi dirinya yang lebih utuh saat bersama Ayunda. Ia bisa jadi pendengar yang baik, bisa bercanda, bisa terbuka. Meskipun semua dimulai dari kebohongan. Obrolan mereka malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Setelah video call ditutup, Reno memandangi layar kosong cukup lama. Ada bagian dari dirinya yang ingin berhenti. Oh, jujur. Tapi logika selalu datang duluan. Ia tahu, saat kebenaran keluar, semuanya akan hancur. Tidak hanya hubungannya dengan Ayunda, tapi juga kepercayaan ibunya, bahkan kehormatan keluarganya. Esok paginya, Reno memutuskan untuk tidak masuk kuliah. Ia duduk di balkon kamarnya, menyesap kopi instan sambil membuka akun Instagram, Rey. Notifikasi masuk dari Ayunda. Pagi, Rey, tadi malam aku mimpi aneh. Aku mimpi kamu ngajak aku ketemu. Tapi kamu datang bukan dengan wajahmu di foto, tapi wajah orang asing yang entah kenapa aku kenal. Reno tercekat. Tangannya refleks menutup layar ponsel. Mimpi? Atau intuisi? Ia membuka kembali pesan itu dan membalas sekenanya. Rey, mungkin itu cara bawah sadarmu bilang kamu udah terlalu sayang sama aku. Sampai wajahnya berubah-ubah di mimpi. Balasannya masuk cepat. Mungkin juga. Tapi kalau nanti ternyata kamu bukan seperti yang kamu tampilkan, aku harap kamu tetap jadi orang yang aku kenal sekarang. Reno merasakan sesuatu seperti sesak di dada. Ia tahu Ayunda bukan wanita bodoh. Ia mulai curiga. Tapi kenapa masih bertahan? Hari itu, Reno memutuskan untuk bertindak. Ia butuh jawaban. Butuh tahu apakah Ayunda benar-benar punya hubungan spesial dengan Haris. Atau hanya bagian dari cerita yang belum lengkap.
Ia membuka kembali software klone WhatsApp yang terhubung dengan ponsel ayahnya. Pesan terakhir yang dikirim Haris pada Ayunda. Saya ada waktu Jumat malam. Restoran yang biasa, ya? Dan jawaban Ayunda. Oke, tapi ini terakhir kali, Pak Haris. Jantung Reno berdebar kencang. Jumat malam. 2 hari lagi. Restoran yang biasa? Reno tahu itu. Sebuah tempat makan mewah di pusat kota. Tempat Haris sering menjamu kolega bisnis. Ia mencatat tanggal dan jamnya. Kali ini, ia akan datang langsung. Tidak lagi lewat akun palsu. Ia ingin lihat dengan mata kepala sendiri. Apa sebenarnya hubungan mereka? 2 hari berikutnya, Reno duduk di parkiran mobil seberang restoran itu. Jaket hitam, masker, dan topi membuatnya hampir tak dikenali. Ia membawa kamera saku dan ponsel siap merekam jika diperlukan. Jam menunjukkan pukul 19.40 saat mobil Haris tiba. Sang ayah turun dengan jas formal seperti biasa, lalu masuk restoran dengan langkah tenang. Beberapa menit kemudian, Ayunda datang. Reno menahan napas saat melihat wanita itu keluar dari taksi. Ia mengenakan dress hitam sederhana, tanpa banyak aksesoris, tapi tetap anggun. Tak ada kesan menggoda, hanya tatapan serius dan lelah. Mereka duduk berhadapan, lalu memesan makanan. Reno memperhatikan gerak-gerik keduanya lewat jendela kaca besar restoran. Tak ada sentuhan, tak ada senyum genit. Pembicaraan mereka terlihat serius. Hampir 1 jam berlalu. Saat makanan hampir habis, Reno melihat Haris menyodorkan amplop coklat pada Ayunda. Wanita itu sempat menggeleng, tapi akhirnya menerimanya. Beberapa menit kemudian, Ayunda bangkit lebih dulu, meninggalkan Haris sendirian. Ekspresi Haris tampak tegang. Ia tidak mengejar, hanya memandangi piring di depannya sambil menarik napas panjang. Reno memotret semua momen itu, tapi hatinya semakin bingung. Apa itu tadi? Transaksi? Akhir hubungan? Atau kompensasi? Malam harinya, Reno mendapat pesan dari Ayunda. Ray, aku habis ketemu seseorang dari masa lalu, dan aku baru benar-benar yakin sekarang, aku harus berhenti. Reno tidak langsung membalas. Ia memilih menelepon. Ayunda mengangkat. Hai. Suara Ayunda terdengar lelah. Kamu baik-baik saja? Tanya Reno, berusaha terdengar tenang. Aku nggak tahu, tapi aku lega akhirnya bisa bilang. Tidak, ke masa lalu yang bikin aku capek terus. Dia mantanmu? Bukan, tapi seseorang yang pernah bikin keluargaku hancur. Aku kira aku bisa balas, tapi ternyata aku cuma menyakiti diri sendiri. Reno menutup mata. Hatinya mencelos. Ayunda, mungkin memang mendekati Haris karena dendam. Tapi nyatanya, ia tidak pernah menikmati itu. Justru makin tersiksa. Ray, lanjut Ayunda. Aku nggak tahu kamu siapa sebenarnya. Tapi aku tahu. Kamu satu-satunya yang bisa bikin aku cerita hal-hal begini. Dan aku harap, apapun rahasia kamu, itu nggak akan bikin kamu jauh dariku. Air mata Reno menggenang. Ia menatap cermin. Kali ini, bukan untuk melihat topeng Ray, tapi wajah Reno yang sebenarnya. Aku janji, bisiknya pelan. Aku akan jujur, tapi bukan malam ini. Dan untuk pertama kalinya, Reno menyadari, ia bukan lagi sedang berpura-pura jatuh cinta. Ia sudah benar-benar jatuh. Reno berjalan mondar-mandir di kamar. Tangannya menggenggam ponsel, tapi ia tak kunjung membuka layar. Sudah 2 hari sejak pertemuan Haris dan Ayunda di restoran. Sejak itu, Ayunda tak lagi banyak mengirim pesan. Tidak ada video call, tidak ada obrolan ringan seperti sebelumnya. Hanya satu pesan singkat yang membuat Reno makin gelisah. Ray, aku butuh waktu buat sendiri dulu. Terima kasih sudah selalu dengerin aku. Pesan itu membuat Reno merasa kehilangan. Seperti ada ruang kosong di dadanya. Ia tahu seharusnya ini jadi titik akhir. Misi awalnya sudah selesai. Ia punya bukti. Ia sudah tahu bahwa Ayunda dan Haris pernah punya urusan. Dan Ayunda sendiri sudah menjauh.
Tapi hatinya tidak setuju. Reno terlalu terikat. Bukan hanya karena ingin tahu lebih banyak, tapi karena ia merasa Ayunda bukan hanya bagian dari penyelidikan. Ia adalah seseorang yang benar-benar membuat Reno hidup. Seseorang yang membuat Reno lupa bagaimana rasanya kesepian. Di sisi lain, ibunya, Bu Retno, terlihat semakin murung. Sudah beberapa hari ini beliau jarang bicara. Wajahnya pucat. Nafsu makannya menurun. Reno mencoba tetap ada di rumah lebih sering, berharap kehadirannya bisa sedikit membuat ibunya tenang. Siang itu, Reno duduk di ruang tamu sambil menonton TV bersama ibunya. Acara yang mereka tonton sebenarnya tidak penting, hanya untuk mengisi kesunyian. Lalu tiba-tiba, Bu Retno berkata pelan, "Kamu tahu, Ren, ibu sebenarnya sudah lama curiga." Reno menoleh. "Curiga apa, Bu?" "Ibu bukan perempuan bodoh. Ibu tahu papa kamu berubah. Sikapnya, tatapannya, bahkan aromanya." Reno tercekat. "Aku juga merasa ada yang gak beres, Bu," jawabnya pelan. "Makanya aku nyoba cari tahu." "Kamu nyari tahu?" Bu Retno menatapnya dalam. Reno menarik napas dalam-dalam. Ini mungkin saatnya. Ia tidak bisa lagi pura-pura netral. Ia harus bicara, meski tidak semua. "Aku curiga papa dekat sama perempuan. Namanya Ayunda. Aku bikin akun palsu buat deketin dia. Buat cari tahu hubungan mereka." Mata Bu Retno membelalak, tapi wajahnya tetap tenang. "Kamu menyamar?" Reno mengangguk. "Aku nggak ada niat main-main, Bu. Aku cuma pengen tahu apa benar papa selingkuh." Bu Retno menunduk. Tangannya menggenggam tisu, tapi air matanya tak jatuh. "Terus, kamu udah tahu jawabannya?" Reno tak langsung menjawab. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan bahwa ia malah jatuh cinta pada wanita itu? "Aku belum tahu pasti, tapi mereka memang pernah ketemu. Tapi Ayunda bilang dia mau berhenti. Kayaknya, dia bukan seperti yang kita kira, Bu." Hening menyelimuti ruangan. Lalu Bu Retno berkata, "Kalau kamu jatuh cinta sama dia, kamu harus pikir baik-baik, Ren." Reno terdiam. Ia tidak mengiyakan, tapi tidak juga membantah. Hari berikutnya, Reno memberanikan diri untuk menghubungi Ayunda lagi. Ia membuka chat dengan tangan bergetar, lalu menulis, "Rey, aku tahu kamu butuh waktu. Tapi kalau suatu hari kamu butuh teman ngobrol, aku masih di sini." Beberapa jam kemudian, balasan datang. "Terima kasih. Aku juga kangen ngobrol sama kamu. Tapi aku lagi coba merapikan kepalaku." Reno memutuskan untuk tidak memaksa. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan satu hal. Apakah ia cukup berani untuk jujur? Dan akhirnya, ia menulis satu pesan panjang, mengetik lalu menghapus, mengetik lagi. Sampai akhirnya, "Rey, kalau suatu hari aku ngaku bahwa aku bukan Rey seperti yang kamu kenal, apa kamu akan tetap bicara sama aku?" Balasan tidak datang cepat. Bahkan hingga pagi, Reno memaksakan diri ke kampus. Tapi pikirannya kosong. Ia tidak bisa konsentrasi di kelas. Saat jam istirahat, ponselnya bergetar. "Aku sudah tahu dari awal kamu menyembunyikan sesuatu. Tapi aku tetap merasa nyaman. Kalau kamu siap jujur, aku akan dengarkan." Reno membacanya berulang-ulang. Hatinya seperti diremas. Sore itu, ia menulis satu pesan terakhir sebelum memutuskan langkah besar. "Rey, namaku bukan Rey. Aku Reno. Aku mahasiswa IT, 23 tahun. Ayahku, Haris." 1 detik, 2 detik, 3, pesan terkirim. Tidak ada balasan. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Reno menatap layar kosong itu seperti menatap kehancuran. Tapi akhirnya, ponselnya bergetar lagi. "Aku tahu, aku sudah menduga. Tapi aku tetap kaget. Dan aku butuh waktu untuk terima semuanya." Reno. Tak ada emosi marah di sana. Tidak ada makian.
Hanya kata-kata jujur dari seorang wanita yang ternyata tidak secepat itu membenci. Reno membalas, pelan, "Aku minta maaf. Aku cuma pengen tahu siapa kamu. Demi ibuku. Tapi aku malah jadi pengen kenal kamu sebagai diriku sendiri." Ayunda membalas, "Aku ngerti kenapa kamu lakukan itu. Tapi kita nggak bisa lanjut hubungan ini kalau fondasinya dari kebohongan. Aku butuh waktu. Banyak waktu." Reno tidak membalas lagi malam itu. Ia tahu semuanya sudah berubah. Tapi setidaknya, ia tidak lagi bersembunyi. Beberapa hari kemudian, Haris pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang keluarga, lalu memanggil Reno dan Bu Retno. Wajahnya tegang. Matanya menatap mereka satu persatu. "Ada yang perlu Papa sampaikan," ucapnya. Reno bersiap mental. "Aku pernah dekat sama wanita bernama Ayunda. Tapi tidak seperti yang kamu kira. Dia anak dari mantan partner bisnis Papa. Awalnya dia datang baik-baik. Katanya mau bantu kerjasama. Tapi belakangan aku tahu dia hanya ingin mempermalukan Papa. Makanya Papa memutuskan hubungan itu sebelum semuanya makin kacau." Bu Retno menatap tajam. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal?" Haris menunduk. "Karena aku takut. Aku tahu aku salah." Reno hanya mendengarkan. Ia tahu ceritanya tidak sebersih itu. Tapi ia juga tahu satu hal. Ayunda memang bukan perebut suami orang. Ia datang dengan alasan sendiri dan pergi dengan kepala tegak. Dan disinilah Reno berdiri sekarang. Di antara dua jalan, cinta yang ia rasakan dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Reno duduk sendirian di kamar kosannya malam itu. Pikirannya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena terus membohongi Ayunda dengan identitas palsu. Tapi di sisi lain, ia tak sanggup berhenti. Percakapannya dengan Ayunda makin intens, makin jujur, dan makin dekat. Ia merasa Ayunda benar-benar nyaman dengan Ray, pria yang ia ciptakan. Tapi bukan Reno. Sudah 3 minggu berlalu sejak Reno pertama kali mengirim pesan ke Ayunda. Hubungan mereka di dunia maya seperti sepasang kekasih yang belum pernah bertemu, tapi saling mengisi. Malam itu, Ayunda mengirimkan pesan suara. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Ray, kamu pernah nggak ngerasa seperti kamu mencintai seseorang yang seharusnya nggak kamu cintai?" Reno diam. Layar HP-nya menampilkan ikon gelombang suara pesan Ayunda. Dia tak langsung membalas. Ia tak tahu harus jawab apa. Yang jelas, dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang sedang mencintai wanita yang seharusnya tidak ia cintai. Wanita yang mungkin saja menghancurkan rumah tangga orang tuanya sendiri. Namun Reno belum bisa menemukan bukti apapun soal hubungan Ayunda dan ayahnya. Tidak ada foto, tidak ada chat, tidak ada tanda-tanda langsung. Satu-satunya kecurigaan adalah karena ayahnya menyebut nama Yun dalam panggilan telepon malam itu. Dan Yun adalah nama panggilan Ayunda di media sosial. Reno membalas perlahan. "Pernah. Dan sampai sekarang aku masih bingung harus bagaimana. Karena perasaan kadang gak nurut sama logika." Ayunda membalas cepat. "Kalau nanti aku jujur soal masa laluku, kamu masih mau kenal aku?" Reno tertegun. Kalimat itu tidak biasa. Ada tekanan di sana. Ada rasa takut di balik kata-katanya. Reno merasakan ada sesuatu yang Ayunda sembunyikan. "Aku gak akan pergi cuma karena masa lalu. Semua orang punya cerita." Beberapa detik kemudian, Ayunda mengirimkan sebuah foto. Bukan selfie, bukan juga gambar random, tapi sebuah foto bayi laki-laki, dipeluk oleh seorang wanita yang wajahnya disensor dengan stiker emoji. "Dia anakku, Ray." Jantung Reno berdetak keras. Matanya terpaku pada layar ponsel. Dia menatap foto itu lama sekali. Bukan karena terkejut Ayunda punya anak, tapi karena dari posisi foto, ia melihat perabotan rumah yang tidak asing. Sofa itu, bantal itu, karpet itu, ia seperti pernah melihatnya. Dan Reno baru sadar, itu adalah ruang tamu rumah yang ada di folder foto ayahnya di laptop. Beberapa hari lalu,
Saat ibunya menyuruhnya memeriksa laptop ayah yang ngadat, Reno sempat buka folder pribadi ayahnya yang bernama dokumen penting. Ada satu foto ruang tamu yang persis seperti yang ia lihat sekarang. Jadi benar? Reno menelan ludah. Dia membuka galeri di ponselnya dan mencocokkan foto-foto itu. Latar belakangnya sama. Posisi jam dinding, vas bunga, bahkan figura buram di sudut rak semuanya identik. Ayunda tidak hanya punya anak, tapi anak itu tinggal di rumah yang entah bagaimana ada hubungannya dengan ayahnya. Reno mencoba tetap tenang. Ia membalas pelan. Kamu tinggal sama siapa sekarang? Sendiri. Kadang dibantu asisten kalau sibuk di toko. Tapi biasanya anakku kutitipin di rumah ibu angkatnya. Aku belum bisa publik soal dia. Takut dikira perempuan gampangan. Ayah dari anakmu? Dia nggak pernah mau tanggung jawab. Setelah aku lahiran, dia kabur. Nikah sama cewek lain. Aku disuruh ngalah demi nama baik keluarganya. Jawaban Ayunda membuat Reno semakin bingung. Ini bukan skenario seperti yang ia bayangkan. Ayunda bukan wanita simpanan ayahnya. Setidaknya bukan seperti yang ia kira. Tapi bagaimana bisa rumah dalam foto itu identik dengan yang ada di laptop ayahnya? Reno merasa perlu mencari tahu lebih jauh. Esok paginya, Reno diam-diam mengakses kembali laptop ayahnya. Kali ini, ia menyusup ke folder tersembunyi lain yang terkunci dengan password. Butuh waktu. Tapi dengan kemampuannya sebagai mahasiswa IT, Reno berhasil membukanya. Folder itu berisi foto-foto lama. Beberapa bersama keluarga, beberapa saat perjalanan bisnis. Tapi satu album berjudul Jogja 2019 menarik perhatiannya. Reno membuka album itu. Matanya terbelalak. Ada foto ayahnya duduk di sebuah kafe bersama seorang wanita yang wajahnya tertutup topi besar. Tapi dari postur tubuh, rambut, dan model bajunya, Reno langsung mengenali bahwa itu Ayunda. Tangannya bergetar saat menekan panah kanan. Slide berikutnya menunjukkan ayahnya dan wanita itu berdua dalam satu mobil, tertawa. Lalu ada satu foto ayahnya sedang menggendong bayi laki-laki. Bayi itu sama dengan yang di foto yang dikirim Ayunda tadi malam. Reno terduduk di kursi. Nafasnya memburu. Rasa marah, kecewa, dan bingung bercampur jadi satu. Jadi, anak itu. Apakah itu adiknya? Atau, lebih buruknya lagi, apakah Ayunda pernah jadi wanita simpanan ayahnya lalu ditinggal begitu saja? Malam harinya, Reno membuka kembali percakapan dengan Ayunda. Tapi kali ini, ia tidak langsung membahas semua yang ia temukan. Ia butuh waktu untuk mengolah semua informasi ini. Namun Ayunda lebih dulu mengirim pesan. Rey, kalau suatu saat kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu bakal benci aku nggak? Reno mengetik lama, lalu menghapus lagi. Ia hanya membalas satu kalimat. Aku cuma ingin tahu satu hal. Kamu kenal pria bernama Haris Pratama? Pesan itu hanya dibaca, tidak langsung dibalas. Beberapa menit kemudian, status Ayunda berubah menjadi offline. Reno duduk terdiam di kasurnya. Dunia seperti runtuh. Di satu sisi, ia benar-benar jatuh cinta. Tapi di sisi lain, cinta itu dibangun dari kebohongan. Dan kini, dibayangi kenyataan bahwa wanita yang ia cintai mungkin saja pernah menjadi bagian kelam dari masa lalu ayahnya. Dan lebih parahnya, wanita itu adalah ibu dari adiknya sendiri. Setelah pertemuan pertama Reno dan Ayunda di kafe itu, semuanya berubah. Percakapan mereka di aplikasi pesan instan tak lagi sekadar basa-basi atau penyamaran. Reno mulai meresapi setiap kata Ayunda, setiap ekspresi wajahnya, dan cara dia tersenyum yang terasa tulus. Meski rasa bersalah menggantung di dadanya, Reno masih terus melanjutkan peran sebagai Rey. Hubungan mereka berkembang pesat. Bahkan kini, Ayunda mulai terbuka soal masa lalunya, tentang betapa ia pernah dijadikan wanita simpanan oleh pria beristri yang menghilang setelah mengambil kepercayaan dan uangnya. Reno terdiam saat membaca pesan-pesan itu. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pria yang dimaksud Ayunda. Tapi di kepalanya muncul satu nama yang membuat perutnya mual. Haris, ayahnya sendiri. Siang itu,
Reno duduk sendiri di kamar kosnya. Laptop terbuka, tapi tugas kuliahnya tidak tersentuh. Pikirannya melayang ke pesan terakhir Ayunda. Aku cuma takut, Ray. Aku gak pengen kejadian dulu terulang lagi. Aku udah trauma sama pria-pria yang cuma manis di awal. Reno menatap layar ponsel, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku gak bisa terus gini, gumamnya. Di saat yang sama, ia merasa Ayunda bukan wanita jahat. Ia malah terlihat seperti korban. Tapi jika memang benar Ayunda adalah selingkuhan ayahnya, maka segalanya akan jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Reno mengajak Ayunda bertemu kembali. Kali ini di sebuah tempat yang lebih tenang, perpustakaan kecil di pusat kota yang memiliki kafe di lantai 2-nya. Tidak banyak orang, suasananya tenang. Ayunda datang memakai blus putih dan jeans. Wajahnya polos tanpa riasan berlebihan. Reno memperhatikannya diam-diam dari meja yang telah ia pesan. Ayunda duduk dan menyapanya lembut. Hari ini kamu kelihatan lebih serius. Ray, kenapa? Reno tersenyum kecil. Aku cuma lagi mikir sesuatu. Ayunda mengaduk kopinya pelan. Tentang aku. Reno tertawa hambar. Bisa jadi. Mereka duduk dalam diam sejenak sebelum Reno membuka suara lagi. Yun, kamu bilang kamu pernah disakiti pria beristri. Kalau boleh tahu, siapa dia? Ayunda tampak kaget sejenak. Ia menatap Reno dalam-dalam. Kenapa nanya itu? Aku cuma ingin tahu supaya aku nggak jadi kayak dia. Ayunda menarik napas. Namanya Haris. Dia pengusaha. Awalnya dia bilang dia duda. Kami dekat. Dia bantu bisnis butik aku. Tapi ternyata dia masih punya istri dan anak. Reno membeku. Terus? Tanyanya lirih. Pas aku tahu, aku langsung pergi. Aku nggak mau jadi orang ketiga. Tapi sejak itu aku selalu takut. Takut dikhianati. Makanya aku lebih nyaman kenal orang lewat online. Bisa perlahan. Reno menunduk. Tangannya gemetar di bawah meja. Itu ayahnya. Benar-benar ayahnya. Ayunda melanjutkan. Makanya aku senang bisa kenal kamu, Ray. Kamu beda. Reno memaksakan senyum. Tapi di dalam dadanya ada badai. Sepulang dari kafe, Reno langsung pulang ke rumah orang tuanya. Malam itu, Haris sedang menonton TV di ruang keluarga. Ibu Reno, Bu Retno, sedang menyiapkan teh. Reno duduk di kursi dan menatap ayahnya dalam-dalam. Ayah, katanya. Haris menoleh. Iya, Ren. Kenal seseorang bernama Ayunda? Wajah Haris langsung berubah. Ia terdiam beberapa detik, lalu berusaha tersenyum. Kok tiba-tiba nanya gitu? Jawab aja, Ayah. Pernah kenal, tapi sudah lama. Kenapa? Kenapa ayah bohongin ibu? Kenapa ayah selingkuh? Bu Retno muncul membawa nampan teh. Selingkuh? Siapa? Haris langsung berdiri. Reno, jangan asal ngomong. Ayah udah nyakitin ibu. Dan Ayunda juga. Dia korban, bukan pelakor. Retno meletakkan nampan dengan tangan gemetar. Apa maksud kalian? Suasana mendadak mencekam. Haris memandang Reno dengan amarah. Kamu tahu dari mana semua ini? Reno menatap tajam. Karena aku kenal dia. Aku nyamar pakai nama Ray untuk ngobrol dengan dia. Awalnya buat nyelidikin. Tapi sekarang aku jatuh cinta. Retno hampir menjatuhkan cangkir. Apa? Kamu jatuh cinta sama wanita yang pernah sama ayah kamu? Reno menunduk. Dia bukan perebut suami orang, Bu. Dia nggak tahu ayah masih punya keluarga. Dia yang ditipu. Dan dia udah pergi begitu tahu kenyataan. Haris menatap Reno tajam, lalu melangkah pergi ke kamar dengan emosi. Retno terdiam di kursinya, masih memegang cangkir teh yang mulai dingin. Malam itu, Reno duduk di kamarnya. Ia ingin mengakhiri semuanya, tapi juga tak ingin kehilangan Ayunda. Ponselnya bergetar. Pesan dari Ayunda. Ray,
Aku nggak tahu harus bilang ke siapa. Barusan aku dikirimi surat tanpa nama. Isinya, kamu jangan deketin Ray. Dia cuma pura-pura. Apa maksudnya ini? Reno terdiam. Tubuhnya mendadak lemas. Seseorang sudah tahu identitas aslinya. Dan sekarang, kebohongannya mulai memukul balik. Pagi itu, Ayunda duduk di balkon apartemennya sambil memandangi surat tanpa nama yang ia temukan di depan pintu malam sebelumnya. Kertas putih itu berisi tulisan tangan singkat. Jangan dekat-dekat Ray. Dia cuma pura-pura. Dia bukan seperti yang kamu kira. Ayunda membaca kalimat itu berulang kali. Ada rasa takut, bingung, dan sedikit marah. Siapa yang mengirim ini? Dan kenapa menyuruhnya menjauh dari Ray? Apakah ini ancaman? Ia sempat curiga itu dikirim oleh istri mantan kekasihnya, Haris. Tapi dari mana mereka tahu soal Ray? Bukankah hubungan mereka baru sebatas pertemuan 2 kali dan obrolan di media sosial? Ayunda akhirnya mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk Ray. Ray, aku dapat surat aneh. Kayaknya ini tentang kamu. Kita bisa ketemu. Reno membaca pesan itu di halte bus menuju kampus. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Ia tahu ini waktunya mengaku. Tapi mengaku berarti menghancurkan semuanya. Bukan hanya perasaan Ayunda, tapi juga harga dirinya sendiri. Di tengah kebingungannya, ia memutuskan menjawab, "Oke, kita ketemu sore ini. Tempat biasa." Sore harinya, Ayunda datang lebih dulu ke kafe langganan mereka. Ia duduk di pojok, mengenakan kemeja denim dan celana putih. Wajahnya terlihat lebih tenang dari yang Reno bayangkan. Tak lama kemudian Reno datang. Kali ini ia tak banyak senyum. Wajahnya serius. Ayunda menyodorkan surat itu. Aku nggak tahu siapa yang kirim ini. Tapi kalau kamu tahu sesuatu, tolong jujur, Ray. Reno menatap surat itu. Ia tidak menyentuhnya. Tapi dia tahu isinya. Perlahan ia menarik napas dalam-dalam. Lalu berkata, "Yun, aku harus jujur sekarang." Ayunda menatap tajam. "Nama asli aku bukan Ray." Ayunda mematung. "Nama aku Reno. Aku mahasiswa. Dan aku bukan orang asing." Ayunda masih diam. Napasnya pelan tapi berat. "Aku nyamar jadi Ray buat nyari tahu tentang kamu. Karena aku curiga kamu pernah punya hubungan dengan seseorang." Ayunda menatapnya penuh luka. "Seseorang? Maksud kamu?" Reno mengangguk pelan. "Ayahku." Ayunda menjatuhkan tubuhnya ke sandaran kursi. "Kamu anaknya, Haris." Reno tak mampu berkata apa-apa, hanya mengangguk. Ayunda menutup mulut dengan tangan. Matanya memerah. "Jadi semua ini cuma permainan buat kamu?" "Enggak. Awalnya iya. Tapi sekarang, enggak. Aku beneran suka kamu, Yun. Aku jatuh cinta. Tapi aku juga bingung. Aku nggak nyangka kamu korban. Aku pikir kamu..." Ayunda memotong dengan suara tegas. "Kamu pikir aku pelakor, ya?" Reno tertunduk. "Aku salah, Yun. Maaf." Ayunda berdiri. Wajahnya kecewa. Bukan karena fakta bahwa Reno adalah anak Haris, tapi karena dibohongi begitu dalam. "Aku pikir kamu orang pertama yang aku percaya lagi setelah semua kejadian itu. Tapi ternyata kamu datang bukan buat mengenal aku. Kamu datang buat menyelidiki." "Yun, dengar dulu. Tugas kamu udah selesai. Kamu udah dapat semua informasi. Jadi nggak perlu pura-pura cinta lagi." Ayunda lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Reno sendirian di meja itu. Setelah kejadian di kafe, Reno merasa dunianya hancur. Ia tidak masuk kuliah selama beberapa hari. Di kamar kosnya, ia hanya berbaring dan menatap langit-langit. Ia mencoba menghubungi Ayunda berkali-kali, tapi tak ada balasan. Sementara itu, di rumah orang tuanya, situasi juga kacau. Retno, ibunya, mulai bertanya-tanya tentang siapa Ayunda sebenarnya. Hubungan Reno dengan sang ayah memburuk. Mereka hampir tidak berbicara sejak pertengkaran terakhir. Suatu malam,
Reno nekat datang ke butik Ayunda. Ia berdiri di luar, melihat dari balik kaca. Ayunda sedang merapikan pakaian etalase bersama asistennya. Saat ia melihat Reno, wajahnya langsung berubah kaku. Asisten Ayunda pamit keluar, menyisakan mereka berdua. Reno masuk perlahan. "Aku cuma mau ngomong, sebentar aja," kata Reno. Ayunda menoleh. Wajahnya dingin. "Apa lagi?" "Aku tahu aku salah, dan aku nggak bisa minta kamu percaya lagi. Tapi aku cuma mau bilang satu hal." Ia menatap mata Ayunda. "Kalau kamu bisa kasih aku satu kesempatan buat buktiin bahwa perasaanku tulus, aku akan perjuangin. Tapi kalau enggak, aku akan mundur." Ayunda diam, lalu menjawab pelan. "Aku nggak bisa percaya kamu sekarang. Tapi aku juga nggak bisa bohong bahwa aku pernah berharap kita beneran ada rasa." Reno tersenyum getir. Itu cukup. Hari-hari berikutnya Reno mencoba memperbaiki semuanya. Ia tak lagi menghubungi Ayunda secara agresif. Tapi ia mulai melakukan hal-hal kecil. Mengirimkan bunga ke butik tanpa nama. Membeli kopi favorit Ayunda dan menitipkannya lewat kurir. Bahkan, ia diam-diam membantu promosi butik Ayunda lewat akun media sosial kampusnya. Ayunda tahu itu ulah Reno. Tapi ia diam. Lukanya belum sembuh. Tapi perlahan ia merasa bahwa mungkin Reno memang tulus. Beberapa minggu kemudian, Ayunda sedang menutup tokonya lebih awal karena hujan deras. Saat ia keluar, ia melihat Reno berdiri di seberang jalan dengan payung. Reno menyeberang dan menyodorkan payung itu padanya. "Aku tahu kamu pasti nggak bawa payung." Ayunda menatapnya lama. "Kenapa kamu masih di sini, Ren?" Reno mengangkat bahu. "Karena aku belum selesai minta maaf." Ayunda mengambil payung itu. "Kalau aku kasih satu kesempatan, kamu nggak akan main-main lagi." Reno menatapnya mantap. "Aku akan jaga seperti aku jaga diriku sendiri." Ayunda tersenyum samar. "Kita mulai dari awal, tanpa kebohongan." Reno mengangguk. "Namaku Reno, mahasiswa semester 7, punya ayah yang payah, dan sedang jatuh cinta sama wanita paling kuat yang pernah aku kenal." Ayunda tertawa kecil. Hujan masih turun, tapi hati mereka terasa hangat.